Kenapa Ibu? Ibu kenapa? Waduh. Oh iya. Ibunya Yasmin sama laki-laki itu memiliki reaksi yang sama. Sama-sama ketakutan ketika mereka melihat simbol C ini. Tunggu. Apa semua kejadian itu ada hubungannya dengan simbol C keluarga aku ya? Kira-kira Ibu bisa hidup seperti normal lagi nggak ya, Dok? Kamu harus selalu yakin. Selalu ada kemungkinan untuk itu. Yang penting kita harus terus berusaha. Dan kamu terus berdoa. Meminta kesembuhan. Makasih ya, Dok, udah selalu support aku sama Ibu. Aku juga senang. Aku punya kesempatan untuk bantuin kamu. Ya udah kalau gitu aku pamit ya. Aku harus ke rumah sakit sekarang. Hati-hati ya, Dok. Yang kamu ingat, kalau ada apa-apa, langsung hubungin aku. Iya. Ya udah kamu masuk, temenin Tante Ratih ya. Hati-hati. Halo? Ke rumah sakit sekarang ya. Temuin saya. Ada hal penting harus saya omongin. Malam, Ma. Halo sayang, tumben jam segini udah pulang? Oh iya. Mama sendiri kok di rumah? Bukannya harusnya Mama ada acara makan malam? Iya, Mama cancel acaranya karena hari ini Mama pengen istirahat aja, capek. Oh, oke. Jadi gini, Ma. Kenapa? Ada sesuatu yang mau aku tanya sama Mama. Oke, mengenai? Soal itu loh. Soal simbol keluarga yang huruf C itu, Ma. Apa itu ada arti khususnya di keluarga kita dan juga perusahaan kita? Dan apa hanya kita aja, Ma, yang pakai simbol itu? Simbol itu nggak ada yang spesial, biasa aja. Jadi gini sayang, waktu kita membuat simbol itu, memang sengaja Mama pilih simbol itu supaya yang ngelihat simbol perusahaan kita, orang pasti tahu, oh itu perusahaan di Cakra Dinata. Itu aja. Oke. Tapi apa simbol itu hanya eksklusif, Ma, punya kita? Ya dulu sih iya sih. Awalnya memang betul seperti itu. Tapi kamu tahu kan, perusahaan kita lama-lama semakin besar dan berkembang. Jadi simbol itu bukan cuma keluarga aja yang pakai. Kita mengizinkan buat kerabat dekat atau para pegawai. Kenapa ya tiba-tiba nanya simbol itu? Nggak apa-apa, Ma. Aku hanya penasaran aja kok. Ya udah, kalau gitu aku ke kamar dulu ya, Ma. Iya sayang. Ada apa dok, panggil kami ke sini? Saya ada tugas buat kalian. Tugas apa, Dok? Kalian cek handphone kalian. Itu foto Yasmin. Saya minta kalian untuk jagain Yasmin.
Kalian pantau terus, kemanapun dia pergi. Gimana dengan Mbak Yasmin, Dok? Apa Mbak Yasmin tahu kalau kami berdua bakal jagain dia? Nggak perlu. Bukan seperti itu caranya. Saya minta kalian untuk awasin dia dari kejauhan. Kalian jagain terus. Kalau sampai ada bahaya yang kira-kira mengancam dia, kalian selamatin dia. Dan tolong, langsung kasih tahu ke saya. Baik, Dok. Siap, laksanakan. Kalian juga harus ingat, jangan sampai ada yang tahu. Termasuk Yasmin sendiri. Baik, Dok. Permisi, Dok. Kalau tadi terjadi sesuatu sama aku, gimana ya nasib ibu? Kenapa orang tadi menyerang aku ya? Apa tujuan dia? Apa ini ada hubungannya sama kematian almarhum ayah? Apa ayah benar-benar dibunuh sama orang? Sekarang orang itu juga mengincar aku dan ibu juga. Untung aja tadi ada Pak Rangga datang dan menolong aku. Coba kalau enggak, entah apa yang akan terjadi. Ya Allah, Alhamdulillah. Aku bersyukur karena Engkau masih memberikan aku perlindungan. Aku mohon kepadamu ya Allah. Lindungilah aku dan ibu, agar aku bisa selalu berada di sisi ibu. Dan aku akan terus bisa menjaga serta berbakti kepada ibu. Aku juga meminta agar Engkau bisa melapangkan kubur ayah. Meskipun aku belum pernah merasakan adanya sosok seorang ayah dalam hidupku ya Allah. Tapi berikanlah dia tempat terbaik di sisimu. Amin ya Rabbal Alamin. Mas Yoga. Mas Yoga. Bu, kenapa kamu ninggalin aku, Mas? Aku mau ikut kamu ke sana, Mas. Bawa aku, Mas. Aku rindu sama kamu, Mas. Ternyata semakin lama kerinduan ibu sama ayah semakin besar. Ibu bilang kalau ibu mau ikut sama ayah. Terus aku sama siapa, Bu, di dunia? Aku cuma punya ibu. Aku mohon, Bu, bertahan. Izinkan aku bisa melihat ibu pulih dan bahagia, Bu. Aku yakin kalau laki-laki yang menolong gadis itu tadi adalah Rangga, anak pertama keluarga Cakra Dinata. Tapi, apa hubungan gadis itu dengan dia? Kenapa dia ada di sana? Ini nggak bisa dibiarin. Usahaku untuk menghabisi gadis itu bisa gagal. Ini aku udah di jalan menuju ke sana. Bentar lagi aku sampai kok. Ya, tungguin aja. Kayak pernah lihat itu orang. Halo Pras, nggak kedengeran suaranya nggak jelas. Ngomong apa sih? Halo, halo. Ntar aku telepon lagi ya. Ada hal penting yang aku harus mau pastiin. Oke? Ntar aku ceritain.
kunci kamar atas nama Heru. Sebentar ya, Pak. Ini, Pak. Makasih ya. Sepertinya sekarang sudah aman. Aku bisa sembunyi di sini. Jadi benar itu Heru, dia di Jakarta. Apa yang sedang dia rencanakan? Ternyata Mama benar. Simbol keluarga C ini sudah ada di mana-mana. Halo? Ya, Mas Rangga? Halo Romeo. Oh iya, gimana ya keadaan Yasmin? Yasmin baik-baik aja. Makasih ya tadi udah bantuin dia. Nggak apa-apa. Gue hanya kebetulan lagi ada di sana aja sih. Oh iya, gue mau nanya soal ibunya Yasmin. Ya. Kenapa ya? Kok ibunya Yasmin itu tantrum ngeliat gue? Seolah-olah gue itu orang yang sudah membunuh suaminya. Tapi kenapa ya tiba-tiba dia nuduh gue kayak gitu? Begini, biasanya Tante Rati itu tantrum karena ada sesuatu yang memicu. Dan biasanya dipicu oleh banyak hal. Bisa jadi pas momen Mas Rangga ketemu sama Tante Rati itu situasinya sama dengan situasi momen traumatisnya. Ya, tapi nggak ada yang bisa memastikan itu. Bisa jadi karena hal itu, bisa jadi juga karena hal lain. Hal lain? Apa jangan-jangan karena simbol keluarga kita itu hurufnya C ya? Seperti yang tadi gue bilang, Mas, bisa jadi. Tapi karena untuk saat ini kondisi kejiwaannya Tante Rati juga belum terlalu stabil, jadi kadang pasien juga bisa melihat sesuatu yang sebenarnya nggak ada. Ya, semacam halusinasi. Yaudah Mas Rangga, gak usah terlalu dipikirin. Lagian, ayahnya Yasmin itu dibunuh 25 tahun yang lalu. Masa iya? Lo yang ngelakuin itu 25 tahun yang lalu. Permisi, Dok. Ya? Ini ada berkas yang harus dicek. Oh, taruh di ruangan saya dulu aja ya. Oke, baik, Dok. Terima Makasih. Halo, Mas Rangga. Ya, sepertinya gue harus ke ruangan gue sekarang. Oh iya, oke. Yaudah, makasih ya atas infonya Romeo. Oke. Aku yakin, pasti ini semua bukan hanya kebetulan. Pasti ada sesuatu di balik ini semua.